Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Intani Amarani, selaku pembawa acara pada peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa. Yang terhormat Ibu Wahyu Idawati, selaku Kepala SMK Negeri 68 Jakarta. Yang terhormat Bapak Sodikin, selaku Wakak Siswaan SMK Negeri 68 Jakarta. Yang terhormat Bapak Suparyanto selaku Wakil Kurikulum SMK Negeri 68 Jakarta. Yang terhormat seluruh Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri 68 Jakarta. Dan yang terhormat Kasubag Tata Usaha Bapak Nawan beserta seluruh jajarannya. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul pada peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Sebelum memasuki acara, hadirin dimohon untuk tetap menyalakan kamera. Kegiatan ini akan terintegrasi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Maka, untuk mendapatkan nilai pada mata pelajaran tersebut, silakan screenshot layar. Izinkan saya membacakan susunan acara. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Pembacaan teks Pancasila. 4. Pembacaan teks Sumpah Pemuda. 5. Amanat. 6. Penayangan film pendek Sumpah Pemuda. 7. Pembacaan dan musikalisasi puisi. 8. Menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. 9. Pembacaan doa. 10. Penutup. 11. Informasi pemenang lomba poster dan lomba 17 Agustus. Memasuki acara yang pertama, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Memasuki acara berikutnya, pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh hadirin. Ibu Pancasila gimana? Cek.
diikuti oleh seluruh peserta upacara ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila dan menjelaskan tujuan negara Indonesia berdiri. Lahirnya Pancasila sendiri disampaikan oleh Bapak Soekarno pada 1 Juni 1945. Beralih ke acara selanjutnya, pembacaan teks Sumpah Pemuda oleh Triatmojo. Untuk Triatmojo dipersilahkan. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan mengaku bertumbuh yang satu Indonesia. Kedua, putra dan putri Indonesia mengaku kita yang satu Indonesia. Ketiga, kami putri Indonesia junjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda adalah suatu ikrar pemuda-pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh Bapak Sodikin selaku Waka Bidang Kesiswaan. Kepada Bapak Sodikin dipersilahkan. Pak Supar, Pak Nawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Bu Wahyudawati, yang terhormat Bapak Suparyanto sebagai Wakil Kurikulum, yang terhormat Bapak Nawan sebagai Kasubag, dan Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang Bapak dambakan. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga bisa berkumpul di acara yang baik ini. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, anak-anak yang Bapak dambakan, yang Bapak cintai. Syukur alhamdulillah kita hari ini masih bisa menyempatkan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dahulu para pemuda-pemudi kita mengencangkan proklamasi untuk segera proses hingga terjadinya insiden Ranges Dengklok ya. Dahulu para mahasiswa dan para pelajar yang telah meluangkan waktu untuk memproklamasikan atau mengisi Kongres Pemuda. Hari ini adalah bagi kita semua yang termasuk pemuda harapan bangsa, para pelajar melakukan perubahan besar tentunya untuk anak-anak dan peserta didik. Memiliki tanggung jawab besar terhadap perubahan-perubahan bangsa, di mana
para peserta didik melakukan gerakan yang bisa tertegak, direbut bahkan dimainkan oleh Indonesia, tidak akan mengalami perubahan yang baik tanpa ada kontribusi daripada kita semua. Namun saat ini pergerakan peserta didik tentunya sudah mengalami banyak perubahan di mana harus ada sesuai dengan zaman, teknologi, serta budaya masa kini, serta mental yang dimiliki oleh peserta didik harus direvolusi agar tidak selalu terjebak dalam kejayaan yang lama. Dahulu para pemuda Indonesia menjadi pejuang menggunakan senjata untuk melawan para penjajah negara kita. Sekarang sudah saatnya kita melanjutkan perjuangan mereka dengan menjaga kemerdekaan ini serta mengangkat derajat negara Indonesia di mata dunia melalui karya prestasi peserta didik. Tentunya kalau kita dengan jurusan-jurusan yang ada, kita harus betul-betul bisa memperjuangkan di dalam LKS. Misalnya kita mudah-mudahan bisa mengikuti kejuaraan-kejuaraan untuk prestasi di kancah kompetensi peserta didik yang Bapak dambakan. Saat ini kita sudah memasuki zaman modern, namun kita juga tidak boleh melupakan makna perjuangan yang dituangkan dalam isi teks Sumpah Pemuda. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama bersatu untuk melanjutkan perjuangan dengan baik di negara kita. Mulai saat ini, tanamkan rasa persatuan untuk mencapai tujuan yang sama, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK 68 DKI. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Susidin atas sambutannya. Selanjutnya, amanat dari Bapak Suparyanto selaku Wakakurikulum. Kepada Bapak Suparyanto, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta rapat yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Sumpah Pemuda. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang meneruskan apa yang beliau wasiatkan kepada kita, sehingga kita nanti di yaumil akhir akan mendapat syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 68 Jakarta, yang terhormat Bapak Nawan Kasubag Tata Usaha, Pak Sodikin Waka Kesiswaan dan Humas, Bapak Ketua Program Keahlian, dan Bapak Ibu sekalian berbahagia, serta yang saya banggakan siswa-siswi SMK Negeri 68 Jakarta yang menghadiri rapat pada kesempatan pagi hari ini atau peringatan Hari Sumpah Pemuda. Pertama-tama yang perlu saya sampaikan adalah pemuda itu sebagai harapan bangsa. Kemudian Rasulullah sendiri menyampaikan bahwa gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Oleh karena itu, kalian sebagai calon penerus-penerus generasi yang akan datang harus bisa mempersiapkan diri dengan belajar dengan sebaik-baiknya, memaksimalkan sekuat tenaga potensi yang ada pada diri kalian untuk mengembangkan diri,
mempersiapkan diri sebagai bekal untuk menuju masa-masa yang kalian harusnya berkiprah. Sekarang ini adalah masa-masa mempersiapkan diri. Oleh karena itu, belajarlah dengan sungguh-sungguh, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga dengan ilmu itu kalian nanti akan mempersiapkan diri menatap masa depan. Oleh karena itu, Bapak berpesan, kalian sebagai pelajar, manfaatkanlah kesempatan belajar ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab, karena segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan. Kalian sebagai calon-calon pemimpin bangsa di masa depan harus bisa memprakarsai ide-ide yang konstruktif, yang membangun, sehingga kalian sebagai pemuda-pemuda harapan bangsa bisa menempatkan diri pada posisinya untuk berkiprah menjadi warga negara Indonesia dalam rangka mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pemimpin-pemimpin terdahulu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suparyanto atas amanatnya. Acara selanjutnya yaitu pemutaran film pendek Sumpah Pemuda karya peserta didik SMK Negeri 68 Jakarta. Selamat menyaksikan. Berawal dari langkah para pelajar Stovia mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908 yang mempengaruhi pelajar-pelajar lain, mereka mendirikan berbagai organisasi pemuda kedaerahan seperti Sekarukun, Trikoro Darmo, Jong Sumatera Nenbon, Jong Batakbon, Jong Minahasa, Kaum Betawi, dan lain-lain. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu, berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan, antara lain Jong Islami Tenbon, Perkumpulan Pemuda Katolik, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha bergabung menjadi satu organisasi. Berdirinya beberapa organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional. Hal itu terjadi berkat adanya kontak-kontak pribadi antar pemuda yang berasal dari daerah yang berlainan tetapi belajar di lembaga pendidikan yang sama atau tinggal di pemondokan yang sama. Dari kontak-kontak pribadi itu menimbulkan rasa saling pengertian. Pemuda dari daerah yang satu mulai memahami aspirasi pemuda dari daerah yang lain. Selain itu, pemuda di Indonesia juga memiliki tujuan yang sama, yakni lepas dari penjajahan Belanda. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekarukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh Muhammad Tabrani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, atas nama Panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan selamat datang untuk Anda semua sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita dan sebagai kepribadian yang memiliki
perhatiannya terhadap tanah air Indonesia. Di kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika kita ingin mencapai tujuan milik kita bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini saya akhiri pidato dari saya Muhammad Tabrani dari Jong Java. Berterima kasih pada hadirin. Semoga kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda, sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Merdeka! 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 Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah luar biasa. Kita sebagai bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Sangat setuju dengan apa yang telah diucapkan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih saudara-saudari semua. Tujuan diadakannya kongres ini adalah untuk mewujudkan kesatuan dan kesatuan. Pertama, kita harus membentuk badan sentral. Benar sekali, Bung. Yang kita buktikan sekarang adalah sebuah organisasi yang dapat menampung semua aspirasi. Kita akan membentuk sebuah pemerintahan sendiri dalam bentuk federasi, di mana setiap daerahnya kita akan memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bu. Karena lebih bagus pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah menyatu. Karena apabila suatu daerah digerakkan mandiri dan tidak berkembang, itu akan menimbulkan suatu masalah. Saat kongres telah berakhir, sasaran utama kongres belum tercapai, yakni membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda. Badan sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk badan sentral tersebut. Sebagian besar peserta kongres menghendaki bentuk fusi, sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah kongres berakhir. Kongres Pemuda I menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut. Menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia II dan menyerukan persatuan sebagai organisasi pemuda dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Usai kongres pertama, para panitia inti sedikit kecewa karena kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan di daerahnya sendiri, sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka khususnya di dalam bahasa persatuan. Saudara-saudara, tampaknya pada kesempatan kali ini kita belum dapat menghasilkan suatu kesepakatan pada kongres kali ini. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota perkumpulan daerah lainnya. Waktu bukan halangan buat kita. Tujuan terpenting kita adalah memajukan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya tentunya aspek bahasa itu sangat penting. Karena tidak memungkinkan sekali pada saat ini kita tidak menggunakan aspek bahasa. Benar sekali, Bung. Padahal saya yakin bahasa Melayu sangatlah cocok untuk dijadikan bahasa persatuan Indonesia. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Jika kita ingin tugas kita tercapai, Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Kalau begitu, marilah kita lanjutkan di kongres kedua nanti. Baiklah, kalau begitu kita akan lanjutkan di kongres kedua nanti di gedung KJB. Keputusan telah kita sepakati. Mari kita persiapkan untuk kongres kedua nanti. PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Untuk itu, para anggota disiapkan menjadi pemimpin rakyat sejati. Cita-cita itu akan tercapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan dihapuskan setelah itu. Mereka sesegera mungkin menyelesaikan rapat yang diakhiri dengan pembacaan doa bersama. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928, ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Tanggal 27 Oktober 1928 terlaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu, suasana sangat kondusif, dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sugondo Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara disambut dengan meriah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan saya Ketua PPPI Sugondo Joyo Puspito.
Terima kasih bagi kalian yang telah hadir pada Kongres Pemuda kedua ini. Pada kongres pertama, kita belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Tak ada yang perlu ditakutkan. Kita harus melaksanakan Kongres Pemuda kedua ini. Hadirin dari berbagai perwakilan daerah, Jong Java, Jong Sumatera, Sekar Rukun, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, Sulawesi, dan Betawi, semuanya harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa Republik Indonesia ini. Beta perwakilan dari Pemuda-Pemudi Ambon setuju dengan persatuan ini. Saya perwakilan dari Sekarukun juga setuju. Iya, kami dari perwakilan Jong Batak juga setuju. Dengan memperlihatkan kesamaan-kesamaan dalam mempersatukan bangsa Indonesia seperti kesamaan dalam hal sejarah, budaya, nasib, dan kemauan untuk lepas dari belenggu penjajahan, maka diputuskanlah kesepakatan untuk bersatu. Baiklah, telah kita sepakati bahwa perwakilan dari setiap daerah telah menyepakati adanya persatuan dari kesatuan, karena kita harus bersatu untuk melawan penjajah. Rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kita semua telah dijajah. Jati diri kita telah dicuri oleh bangsa lain. Kita sebagai pemuda-pemudi negeri ini semuanya harus bersatu untuk berjuang memerdekakan negeri ini. Selama pembacaan pidato terakhir dari Sugondo Joyo Puspito, diam-diam Muhammad Yamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Dan sebelum pembacaan dari pidato Muhammad Yamin, diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman dengan menggunakan biola tanpa lirik. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda-pemudi dari Jong Java, Jong Batak, Jong Minahasa, Sekar Rukun, Jong Sulawesi, dan Betawi. Dengan diputuskan hasil rapat ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan di Indonesia menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama. Dimohon untuk para hadirin, persilakan berdiri. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berkebadan yang satu. Mengaku berkebadan yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Dimohon untuk para hadirin silakan duduk kembali. Dari film pendek yang telah kita saksikan, terdapat nilai-nilai yang bisa dijadikan pedoman hidup untuk pemuda-pemudi. Di antaranya, nilai nasionalisme, sikap rela berkorban, persatuan, dan menerima serta menghargai perbedaan. Beralih ke acara selanjutnya, yaitu apresiasi sastra berupa pembacaan puisi oleh Kurwida Lutfiana dan akan dilanjutkan dengan musikalisasi puisi oleh Sania Selvianisa dan Ivan Panutan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurwida Lutfiana dari kelas 10 TVL 1. Saya ingin membacakan puisi tentang titik ratapan kemerdekaan.
28 Oktober, hari di mana terdengarnya Sumpah Pemuda, di mana terbentuknya cita-cita bangsa, di mana sebagai cerminan dari rasa bangga, terpecahnya persatuan, terpecahnya persaudaraan, telah disatukan oleh Sumpah Pemuda, dijiwai oleh cita-cita bangsa hanya untuk Indonesia merdeka. 3 sumpah yang tak bisa diucap hanya melalui lisan. 3 sumpah yang sulit untuk ditonggakkan. Namun, tetesan darah pahlawan telah memperjuangkan. Wahai anak bangsa, jadikanlah Sumpah Pemuda sebagai pedomanmu. Jangan kau rusak lisan itu begitu saja, karena jiwa Indonesia adalah Sumpah Pemuda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan menjadikannya tiada. Aku ingin mencintaimu sederhana. Kepada api yang menjadikannya
Selanjutnya, marilah bersama-sama menyanyikan lagu nasional Bangun Pemudi-Pemuda. Pemudi-pemuda Indonesia, tangan bagimu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang kewajibanmu lah jadi tanggunganmu terhadap nusa, jadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Fajar kesadaran telah tiba. Pemuda bangun melahirkan cita-cita, bersumpah untuk tanah tercinta. Ikrar mereka menggetarkan sejarah. Tekad mereka bertambah di hati untuk tidak dijajah lagi. 28 Oktober 1928, gelora kaum muda untuk persatuan. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa.
Sesuai informasi awal terkait screenshot, kepada hadirin untuk bisa screenshot sekarang. 1 menit. Dimulai dari sekarang. Memasuki acara selanjutnya, marilah bersama-sama kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga acara yang sudah kita lakukan dapat bermanfaat dan mendapat keberkahan. Kepada Maisar Dimas Aldan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, kami mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran kita dengan menadahkan tangan memohon keridhaan. Terimalah doa kami. Ya Allah, jadikanlah kami insan yang berkualitas dan membekali diri dengan segudang ilmu dan berpikir maju, mengasah keterampilan dan belajar giat untuk menggapai masa depan dengan penuh keyakinan. Ya Allah, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, kami bersyukur telah Engkau mudahkan dan lancarkan kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa. Jadikanlah siswa-siswi SMK Negeri 68 Jakarta pemimpin yang aman, jujur, dan taat akan perintah-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dengarkanlah harapan dan permohonan kami. Terimalah doa kami. Kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berbagai rangkaian acara telah kita lalui bersama dengan baik dan penuh hikmat. Namun, kepada hadirin dimohon untuk tidak meninggalkan ruang Zoom, dikarenakan akan ada pengumuman pemenang lomba desain poster digital Sumpah Pemuda dan lomba HUT RI. Pemenang lomba poster digital Sumpah Pemuda. Juara ketiga jatuh kepada Muhammad Brilian Wicaksono dari kelas 10 CP1. Juara kedua dimenangkan oleh Nurul Aprilianti dari kelas 10 TVLM 1. Dan juara pertama diraih oleh Cahya Nurul Aini dari kelas 12 TPLM. Selamat kepada para pemenang lomba desain poster digital Sumpah Pemuda. Pengumuman selanjutnya adalah pemenang lomba 17 Agustus 2021. Pemenang lomba puisi juara ketiga jatuh kepada Wildan Hafiz dari kelas 11 TPLM 2. Juara kedua dimenangkan oleh Ruth Febianti dari kelas 11 TPLM 1. Dan juara pertama diraih oleh Kurida Lutfiana dari kelas 10 TPLM 1. Pemenang selanjutnya adalah pemenang lomba khotbah. Juara ketiga jatuh kepada Raihan Fadilah dari kelas 11 TPLM 2.
Juara kedua dimenangkan oleh Aska Rizky dari kelas TP2. Dan juara pertama dimenangkan oleh Aura Khairunisa dari kelas 11 TP2. Pemenang selanjutnya adalah pemenang lomba poster. Juara ketiga jatuh kepada Cahya Nurul Aini dari kelas 12 TPLM. Juara kedua dimenangkan oleh Itra Nabila dari kelas 11 TPLN 1. Dan juara pertama diraih oleh Jenny Melda dari kelas 11 TP2. Selamat kepada para pemenang lomba 17 Agustus 2021. Pengambilan hadiah dapat dilakukan pada Jumat 29 Oktober 2021 jam 1 siang bertemu dengan Ibu. Pengumuman tambahan, video full untuk film pendek Sumpah Pemuda, pembacaan, dan musikalisasi puisi dapat disaksikan kembali di YouTube SMK Negeri 68 Jakarta. Dan kemudian tulis nama dan kelas pada kolom komentar untuk presensi kehadiran kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelahnya Mbak Dina nggak ikut lomba.